materi manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakannya. Izinkan perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Sofian dengan NPM 10224073. Perkenalkan, nama saya Ripadi Jilawati dengan NPM 10224048. Perkenalkan, nama saya Sumaningsi dengan NPM 10224004. Perkenalkan, nama saya Ratih Handalistiani dengan NPM 10224022. Berikut ini pemaparan materinya. Oke teman-teman, kita ketahui dulu pengertian dari rugi fiskal. Rugi fiskal adalah kondisi ketika biaya yang diakui untuk tujuan pajak lebih besar daripada penghasilan bruto, sehingga menghasilkan kerugian pajak dalam satu tahun fiskal. Perlu dipahami bahwa rugi fiskal ini berbeda dengan rugi komersial. Rugi komersial ini dihitung berdasarkan laporan keuangan menurut akuntansi, sedangkan rugi fiskal dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Jadi, bisa saja secara laporan keuangan perusahaan tampak untung, tetapi secara fiskal mengalami kerugian karena adanya koreksi positif atau ketentuan tertentu yang mengatur biaya mana yang boleh dan tidak boleh diakui untuk tujuan perpajakan. Nah, rugi fiskal ini tuh penting karena dapat mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar di masa yang akan mendatang. Rugi tersebut dapat dikompensasikan atau dipindahkan ke tahun berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, secara sederhana, rugi fiskal ini adalah kerugian menurut peraturan pajak yang timbul akibat perbedaan perlakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut fiskal. Yang selanjutnya mengenai tujuan manajemen rugi fiskal. Tujuan pertama dari manajemen rugi fiskal adalah mengoptimalkan pemanfaatan kompensasi rugi fiskal. Artinya, kerugian fiskal yang dialami perusahaan tidak hanya dicatat, tetapi dikelola secara strategis agar dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan tujuan kedua adalah menyusun strategi perpajakan agar rugi fiskal tersebut dapat mengurangi beban pajak di masa depan. Melalui perencanaan yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan rugi fiskal secara maksimal tanpa melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya, manajemen rugi fiskal bertujuan untuk menjaga kinerja keuangan dan arus kas pajak perusahaan tetap sehat. Dengan pengelolaan pajak yang baik, perusahaan dapat menghindari tekanan arus kas akibat kewajiban pajak yang besar pada periode tertentu. Dan tujuan terakhir adalah meningkatkan efisiensi pajak melalui perencanaan pajak yang sah atau tax planning. Efisien ini penting agar perusahaan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan sekaligus mampu mengelola beban pajak secara optimal dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya masuk ke strategi perpajakannya di dalam manajemen rugi fiskal. Yang pertama itu ada revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap ini merupakan penilaian kembali nilai aset perusahaan agar mencerminkan nilai pasar yang wajar. Strategi ini dilakukan ketika nilai buku aset sudah tidak sesuai dengan nilai ekonomisnya saat ini. Dari sisi perpajakan, revaluasi aktiva tetap ini dapat menjadi strategi yang menguntungkan karena adanya selisih lebih dari revaluasi dan akan meningkatkan nilai buku aktiva. Akibatnya, beban penyusutan fiskal di tahun-tahun berikutnya juga akan meningkat. Beban penyusutan yang lebih besar tersebut bisa mengurangi penghasilan kena pajak sehingga potensi rugi fiskal dapat dikelola dengan lebih efektif. Nah, selain itu, revaluasi aktiva tetap juga membantu perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang lebih realistis, terutama saat aset sudah mengalami perubahan harga yang signifikan. Dengan kata lain, revaluasi bukan hanya bermanfaat untuk laporan keuangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pajak agar beban pajak di masa depan menjadi lebih optimal. Strategi yang kedua yaitu mengenai penggabungan usaha atau merger. Pada strategi kedua ini, penggabungan usaha atau merger dipahami sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas hukum baru. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat struktur bisnis, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam aspek perpajakan. Dari sisi tujuan pajak, merger dilakukan untuk mengompensasi rugi fiskal perusahaan yang digabungkan dengan laba perusahaan lain dalam satu entitas. Dengan demikian, rugi fiskal yang sebelumnya tidak termanfaatkan dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak setelah penggabungan.
Selain itu, merger juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi beban pajak melalui sinergi antar perusahaan. Sinergi ini memungkinkan pengelolaan pajak yang lebih optimal karena adanya penggabungan sumber daya, aktivitas usaha, serta perencanaan pajak yang terintegrasi. Namun demikian, pemanfaatan strategi merger dalam manajemen rugi fiskal harus memenuhi syarat fiskal yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penggabungan usaha harus dilakukan berdasarkan alasan bisnis yang wajar atau business purpose test, dan bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan juga wajib memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak agar rugi fiskal dapat dikompensasi ke dalam entitas baru secara sah dan diakui secara fiskal. Oke, selanjutnya strategi 3, menunda biaya penyusutan. Intinya, perusahaan sengaja mengatur kapan penyusutan diakui, bukan untuk manipulasi laporan keuangan, tetapi untuk tujuan perencanaan pajak yang lebih efektif. Penyusutan sebenarnya terjadi di sisi ekonomi, namun pengakuannya bisa diatur waktunya sesuai ketentuan perpajakan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengolah beban pajak secara lebih strategis. Ada dua alasan utama mengapa strategi ini digunakan. Yang pertama, untuk menjaga agar rugi fiskal pada tahun awal tidak terlalu besar. Dengan begitu, perusahaan masih bisa memanfaatkan rugi fiskal tersebut di tahun berikutnya melalui kompensasi rugi. Yang kedua, strategi ini membantu perusahaan menjaga stabilitas laba kena pajak dari tahun ke tahun, sehingga tidak ada fluktuasi besar yang dapat mengganggu perencanaan keuangan. Sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan baru membeli aset daripada langsung membebankan penyusutan di tahun pertama, padahal perusahaan masih punya rugi fiskal yang hampir habis masa kompensasinya. Perusahaan menundanya ke tahun berikutnya. Tujuannya agar penyusutan tersebut bisa mengimbangi laba tahun depan sehingga beban pajak menjadi lebih efisien. Jadi strategi ini lebih kepada bagaimana perusahaan mengatur ritme, beban dan laba agar perusahaan tetap stabil serta sesuai ketentuan fiskal. Oke, selanjutnya mengenai kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa manajemen rugi fiskal bukan hanya sekedar teknik hemat pajak, tetapi merupakan bagian penting dari strategi perencanaan jangka panjang perusahaan. Berbagai langkah seperti revaluasi aset tetap, merger, hingga penundaan penyusutan sebenarnya sah dilakukan selama mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah-langkah ini membantu perusahaan mengelola beban pajak secara lebih efisien. Tujuan akhirnya sederhana, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan rugi fiskal seoptimal mungkin agar beban pajak tidak terlalu berat, namun tetap berada dalam koridor aturan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa menjaga stabilitas keuangan dan mengatur ritme perpajakan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.